Kita berakikah menyembelih sapi itu tetap sah dan boleh. Karena begini Ustaz, satu sapi itu ukurannya sama dengan 7 kambing. 7 kambing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ustadz Ahdi Afandi seputar akikah, Ustadz. Oh iya. Ada pertanyaan begini, Ustadz. Hukum akikah dengan menyembelih sapi. Karena di hadisnya, Ustadz, di hadisnya itu kalau anak laki-laki maka dua kambing. Satu ini. Kalau perempuan Satu. ya. Iya. Nah, di situ ada satun. Istilahnya bukan bakorot, Ustaz. Apakah boleh menyembelih sapi pada untuk akikah, Ustaz? Karena di hadisnya itu kambing ya. Iya, di hadisnya begitu, Ustaz. Baik. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, pertanyaan dari beliau Ustadz Syahid itu katanya bagaimana hukum menyembelih sapi untuk akikah. Karena di hadisnya ya Ustaz, di hadisnya itu kan satu nih Ustaz. Iya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu anil gulami syatani. Nah, kalau anak laki-laki dua kambing. Kalau kafiatani wa anil jariyati satun ya. Kalau jadi ya itu anak perempuan satu kambing. Ya. Baik, ini di dalam kitab fikih bahkan mazhab yang 4 itu Ustaz semuanya itu memperbolehkan dengan sapi, karena akikah hukumnya itu di Fathul Qorib kan ada. Di kitab-kitab kecil akikah secara hukum itu sama semuanya, syaratnya, mencukupinya sapi atau hewannya itu persis sama dengan kurban. Artinya kalau kita berakikah menyembelih sapi itu tetap sah dan boleh. Karena begini Ustaz, satu sapi itu ukurannya sama dengan 7 kambing. 7 kambing ya. Dari 7 kambing itu penjelasannya di kitab Hasyatani, Hasyah Qulyubi wa Amirahnya itu. Satu sapi, kita menyembelih satu sapi ini ukurannya sama dengan kita menyembelih 7 kambing. Artinya begini, saya punya anak laki-laki, Ustadz punya anak laki-laki, terus Ustadz Abi Hamdan punya anak laki-laki, terus Ustadz Jumandi punya anak perempuan. Kita sumbangan sapinya itu gotong royong, Mas. Gotong royong. Saya misalnya 5 juta, sampai 5 juta, Ustadz Abi Hamdan 5 juta, Ustadz Jumandi 2,5 juta. Berarti itu lebih 20 juta ya? Enggak, 10, 15, 17,5. Sapinya 17,5. Jadi satu anak laki-laki itu sama, satu anak laki-laki itu setengahnya anak perempuan ya. Jadi kalau saya 5 juta sampai 5 juta, Ustadz Abi Hamdan 5 juta, Ustadz Jumandi itu 2,5 juta karena anaknya perempuan. Ini kita boleh urunan seperti itu. Itu di dalam Hasyah Tani. Yang penting intinya itu satu sapi sama dengan 7 kambing. Bisa urunan. Bisa urunan. Bahkan saya itu niat akikah laki-laki, ya 2 misalnya. Harganya 17,5 sapinya, berarti saya harus bayar 5 juta. Sampean ndak mau akikah, ndak mau kurban, cuman mau ngambil saja dagingnya. Sampean bayar 5 juta. Jadi nanti sapinya itu setelah disembelih dijadikan berapa semuanya? 7 dulu. Dijadikan 7 bagian dulu. Jadi 2 bagian punya saya, 2 bagian punya jenengan, 2 bagian punya Abi Hamdan,
satu bagian punya Ustadz Julmandi. Berarti kan 2,5. 2,5. Ya, paling kecil ya bagiannya. Iya. Jadi ukurannya 1 ekor sapi sama dengan 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Jadi boleh itu. Dan semua hukumnya sama dengan kurban. Cuman bedanya begini, Ustaz. Apa, Ustaz? Antara akikah dengan kurban itu bedanya. Kalau akikah itu kapan saja kan ya? Itu. Kalau kurban itu harus di hari kata orang Madura Telasan Idul Kurban. Itu hari raya Idul Kurban. Tanggal 10 sampai 3 hari Tasyrik. Nah, tuh. Yang kedua perbedaan antara akikah dan kurban. Kalau kurban diberikan mentahnya, sunnahnya diberikan mentahnya. Kalau akikah sunnah diberikan yang sudah dimasak. Itu perbedaannya. Ini apa di masyarakat itu kalau kurban, Ustaz, hanya diserahkan kepada kiainya, kepada ustadz, iya cuma kambingnya doang. Iya. Nah, jadi rempah-rempahnya apanya itu tidak dikasih ustadz. Jadi yang apa ini yang rugi, iya. ustadznya, kiainya yang rugi. Ya, bagi masyarakat memang mungkin banyak kebiasaan ya diserahkan kepada kiai atau diserahkan kepada ustadz. Itu status ustadz atau status dari kiai itu adalah namanya wakil. Jadi dia yang memasrahkan kepada kiai atau kepada ustadz, dan ustadznya ini yang disuruh menyembelih kambing. Maka si ustadz itu yang namanya wakil jangan sampai mengambil bagian dari hewannya itu, baik kurban atau akikah, jangan mengambil dari situ ongkosnya. Tapi kalau dia berhak memang mustahik, silahkan ambil. Bagaimana caranya? Saya sebagai orang yang berakikah, yang menyerahkan kambing pada ustadz atau kiai, atau saya yang berkurban itu, maka saya harus tahu diri. Harus tahu diri. Ongkosnya menyembelih berapa? Kalau dia memang disuruh menyembelih, karena hukumnya haram, Ustaz. Tidak boleh daging kurban atau akikah ini dijadikan ongkos untuk jazarnya, untuk tukang jagalnya, untuk menyembelihnya itu ya. Tidak boleh. Jadi saya harus tahu diri, yang akikah, yang kurban tahu diri. Ini ongkosnya berapa kamu? Apalagi kiainya itu disuruh memasak rempah-rempahnya, kemudian undang orang. Ya, ini salah kaprah mungkin Ustaz. Kata orang kotoran ditukar potongan gitu. Iya. Butuh pemahaman sebenarnya. Iya. Tapi kiainya juga mau dapat. Enggak mau gimana? Iya. Ya itu ya para pemirsa. Jadi kalau jenengan itu kebiasaannya menyerahkan kepada ustadz atau kiai, maka diberikan pemahaman bahwa itu tidak boleh ongkos menyembelih diambilkan dari daging, harus diberi lagi. Jadi berapa, misalnya berapa Ustaz sampean untuk menyembelih biaya ini? Ya saya terserah kamu, ya kasihlah 250 gitu Ustaz. Ini yang lagi Ustaz, yang kedua Ustaz. Yang tadi kan hukum akikoh dengan sapi boleh berarti ya. Akikah dengan sapi hukumnya boleh. Terus yang kedua, ini katanya Ustaz, ada akikoh wajib, ada akikoh sunnah. Maksudnya ini gimana Ustaz? Secara hukum Ustaz, secara hukum akikah itu kan sunnah kan ya? Sunnah. Hukum asalnya akikah itu sunnah, adalah sunnah. Dikerjakan iya, tidak dikerjakan iya, tapi muakkadah itu. Sunnatun muakkadatun ya. Murtahanun. Iya, kullu lamin murtahanun bi akikatin. Maksudnya itu semua bayi, semua anak yang dilahirkan itu hakikatnya mirip-mirip dengan barang kita yang digadaikan. Nanti kalau anak tersebut menjadi orang saleh dan bisa memberikan syafaat dan bisa menolong orang tuanya, kalau tidak dianggikai ini tidak bisa memberikan syafaat. Itu penjelasan di dalam syarahnya apa namanya yang dipelajari di kitab di sini itu Bulughul Maram. Iya. Baik, akikah sunnah asalnya itu sunnatun muakkadatun asalnya. Tetapi ini Ustaz bisa menjadi wajib apabila ada dua. Jadi yang asalnya sunnah bisa berhukum wajib apabila dua ini dikerjakan. Yang pertama nadar.
Oh iya betul. Sampean misalnya kalau saya punya anak laki-laki, saya akan berakikah. Itu menjadi wajib. Wajib sudah. Nah, konsekuensinya apa Ustaz? Konsekuensi setelah menjadi wajib ini beda dengan yang sunnah. Sampean sebagai yang berkurban itu tidak boleh makan. Berakikah. Iya, sampean yang berakikah itu tidak boleh makan. Sama sekali Ustaz. Sama sekali. Tidak boleh. Kalau sampean makan maka harus mengganti terhadap fakir miskin. Oh iya iya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, semua dagingnya ini harus diberikan kepada fuqara dan masakin Kita serukan semua ya. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Oh, jadi tidak boleh kebiasaan undang. Tidak boleh. Jadi harus pada fuqara dan masakin. Fuqara dan masakin. Ya. Miskin Ustaz. Jadi kalau sampean itu nadar, para pemirsa ini nadar, saya kalau lulus ujian semester ini, saya kalau dapat nilai kamlat, maka saya bernadar untuk berakikah. Nah, ketika dia menyembelih harus dilaksanakan kan sudah akikahnya, atau saya akan berkurban misalnya, sama kan hukumnya akikah dengan kurban. Ketika dia berakikah atau dia berkurban dan kurbannya statusnya adalah wajib, akikahnya statusnya itu adalah wajib, maka dirinya yang berkurban, dirinya yang berakikah tidak boleh makan dari daging tersebut, dan semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Karena kalau akikahnya atau kurbannya ini sunnah, ini boleh dijadikan 3 Ustaz. Sampean berakikah, tapi statusnya sunnah ya. Sunnah. Atau kurban sunnah. Iya, kurban statusnya sunnah. Maka dagingnya boleh dijadikan 3. 1/3 bisa sampean ambil sendiri. 1/3 wajib diberikan kepada fakir miskin. 1/3 boleh dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya. Nah, tetapi kalau sudah akikahnya atau kurbannya menjadi statusnya wajib Ustaz, maka semuanya hanya tinggal yang fakir miskin. Ini harus diberikan semuanya kepada fakir miskin. Jadi kalau nggak sengaja makan, ini harus mengganti. Mengganti sebanyak yang dia makan dan diserahkan pada fakir miskin juga. Apalagi undang orang. Misalnya banyak undang orang dan status akikahnya adalah wajib. Iya. Ya ganti. Karena yang diundang apalagi orang-orang kaya di situ. Nah, jadi akikah atau kurban ini asalnya sunnah bisa menjadi wajib. Yang pertama dinadari Ustaz. Yang kedua ditentukan. Oh, ditentukan. Sampean punya sapi ya. Sampean bilang sapi ini saya jadikan kurban atau dijadikan akikah. Atau jadikan nikah. Sapi ini saya jadikan akikah anak saya. Maka sapi itu jadi sudah. Jadi ya, akikah wajib sudah. Asalnya sunnah. Nggak boleh diganti. Nggak boleh. Kalau ya, tidak boleh ini. Karena sudah dinadari ya. Iya, dinadari ini sudah. Jadi hukumnya sama sudah itu Ustaz. Mungkin demikian para pemirsa yang perbincang-bincang kami dengan Ustaz Ahdi Afandi, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.